Hadis nomor 1141. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, ia berkata, tulliqat khalati fa aradat an tajuddi nakhlaha. Bibiku telah ditalak, lalu ia ingin mengurus kebun kurmanya. Fazajaroha rajulun antakhruja. Lalu ada seseorang yang melarangnya untuk keluar. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, bala juddi nakhlaki fa inniki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa. Baik, silakan kamu untuk merawat kebun kurmamu, karena sesungguhnya mudah-mudahan kamu bisa bersedekah atau bisa berbuat kebaikan. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadis ini sahih, maksudnya bahwa seorang wanita ini pada zaman Nabi yang suaminya telah menceraikannya, kemudian dia mau keluar untuk mengurusi kurma, nakhlah itu kurma. Nah, karena dia pada masa iddah, maka tidak boleh keluar. Kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, silakan, silakan. Nah, sebab kamu bisa bersedekah atau berbuat baik. Nah, maksudnya adalah ketika ada satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dengan terpaksa dia harus mengerjakannya. Jadi tadi kebun tadi, kalau si wanita ini tidak merawatnya, maka nggak ada yang merawat. Nah, maka akhirnya Rasulullah mengizinkan untuk merawatnya, artinya keluar dari rumah. Kesimpulannya bahwa seorang wanita dalam masa iddah itu pada asalnya tidak boleh keluar dari rumah. Tapi dalam keadaan darurat, maka diizinkan. Zaman sekarang darurat itu seperti misalnya mau berobat, kan harus keluar rumah, dan pergi keluar kota. Atau ada misalnya wanita yang kerjanya sudah terikat dengan jadwal, seperti guru misalnya, Nah, itu cutinya sedikit, sebentar, maka otomatis di masa iddah dia terpaksa harus bekerja, harus keluar dari rumah. Nah, maka terpaksa seperti itu menjadi boleh bagi seorang wanita untuk keluar rumah karena darurat atau terpaksa. Kira itu, Hukumnya sebagai rukhsah. Nah, rukhsah artinya keringanan bagi wanita-wanita yang mempunyai pekerjaan, yang mendesak di luar, dia boleh keluar rumah di saat iddah. Baik, 1142, Dan dari Furai'ah binti Malik bahwa suaminya keluar rumah untuk mencari budak yang dimilikinya. Faqataluhu, lalu ada orang yang membunuhnya. Ada orang-orang yang membunuhnya. Qalat, maka Furai'ah ini berkata, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah untuk pulang kepada keluargaku. Fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan. Karena sesungguhnya suamiku
tidak meninggalkan tempat tinggal yang dimilikinya dan juga nafkah. Jadi suaminya itu tidak meninggalkan rumah dan tidak meninggalkan nafkah. Itu loh. Apakah boleh saya tinggal ke rumah keluargaku? Karena suaminya kan meninggal tadi. Faqala, Nabi menjawab, "Na'am, boleh." Falamma kuntu fil hujrati nadani. Maka tatkala aku berada di kamar, ya, beliau memanggilku. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Umkusi fi baitiki." Tinggallah di rumahmu, ya, hatta ia bulughal kitabu ajalah, sehingga ya ada datang ketetapan Allah, ya, tentang waktunya. Jadi di sini, ya, kata-kata umkusi fi baitiki, ya, jadi tinggallah di rumahmu. Nah, ini rumah yang mana? Rumah yang dimilikinya, maksudnya rumah yang ditinggalinya atau rumah keluarganya. Nah, di sini menunjukkan rumah yang ditinggali. Ini kan tidak tegas mengatakan bahwa rumah itu rumah dia, ya. Tapi yang jelas dia tinggal di situ. Maka kata Rasulullah, kamu tinggal di situ sampai ada ketetapan dari Allah. Maksudnya ini memang waktu itu belum ada ayat yang menjelaskan tentang tempat tinggal wanita yang sedang iddah. Qalat, ia berkata, fa'tadattu fihi arba'ata ashhurin wa ashra. Maka saya beriddah di dalam rumah tersebut 4 bulan 10 hari. Qalat, ia berkata lagi, faqadha bihi, lalu Rasulullah menetapkannya ba'da zalika Utsman. Nah, kemudian setelah ditetapkan seperti itu, maka Utsman pun menetapkan juga sama. Jadi pada masa khilafah Abu Bakar dan Utsman juga seperti itu, ya. Jadi intinya begini, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, gitu ya, kemudian dia tadinya tinggal di mana, maka ya iddahnya di situ. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau rumahnya rumah kontrakan, iya kan? Rumahnya kontrak, pas suaminya meninggal. Pertanyaannya, apakah ini boleh pulang kepada keluarganya? Jadi nanti iddahnya bersama keluarganya, atau tetap di kontrakannya, kan gitu. Nah, kalau menurut hadis ini tetap dia tinggal di kontrakan tersebut, itu maksudnya. Jadi walaupun mungkin masih dalam keadaan sedih, kan, suaminya meninggal, tapi dia tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya. Solusinya bagaimana? Solusinya keluarganya yang datang menemani. Jangan si istrinya ini pulang untuk beriddah di daerahnya. Apalagi misalnya gini, mungkin kalau contoh ada orang tinggal di Madura, gitu ya, kemudian ketika iddah mau pulang kampung misalnya gitu. Nah, ini kurang dianjurkan. Jadi tetap iddahnya di tempat tersebut sampai selesai masa iddahnya. Jadi memang agak berat bagi seorang wanita. Kemudian hadis yang terakhir dari Fatimah binti Qais, dia berkata, qultu ya Rasulullah, inna zauji lallaqani salasan. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah mentalakku sebanyak 3 kali. Wa akhafu ayyuqtahama alayya. Dan saya khawatir
saya akan diganggu. Nah, diganggu oleh siapa ya? Mungkin oleh orang lain atau oleh mantan suaminya. Kan gini, ditalak 3 berarti kan sudah nggak boleh rujuk. Nah, istrinya ini khawatir nanti suami saya datang lagi padahal udah talak 3, kan nggak boleh rujuk. Atau mana yang kedua, atau diganggu oleh orang lain, khawatir nanti idahnya kan belum selesai, ada orang lain yang menggodanya, ya kan? Afa amaroha fatahawwalat, lalu Rasulullah menyuruhnya fatahawwalat, lalu apa di sini? Berpindah. Ini nomor 2, undur al hadis raqam 1033. Ya. Jadi di sini ya ada semacam rukhsah juga. Kalau seorang wanita di rumah itu sendirian, ya, tidak ada anaknya, sendirian, di masa iddah, kan sebenarnya sama suami. Ketika sudah tidak ada suaminya, ini kan berbahaya, misalnya sendirian. Nah, maka dianjurkan untuk bisa pindah. Nah, ini di sini baru rukhsah, boleh dia misalnya bersama keluarga atau walinya agar tidak diganggu oleh seseorang, ya, intinya seperti itu. Jadi 3 hadis ini menjelaskan kepada kita, khususnya wanita ini ya, wanita. Jadi intinya begini, wanita dalam masa iddah itu masa menunggu, ya, masa menunggu. Baik ditalak suami atau ditinggal mati suami, itu kan namanya masa iddah. Nah, ini harus tinggal di tempat awal. Apalagi talaknya baru talak 1, itu harus di tempat awal. Nggak boleh pindah, tetap sampai selesai iddahnya. Yang kedua, kalau dirasa berbahaya karena dia sendirian, maka ada rukhsah untuk bisa tinggal bersama keluarganya atau bersama walinya. Itu kesimpulan dari 3 hadis yang kita baca tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Baiklah, kita akhiri ya pengajian ini dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.